Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya, Hari Setiawibowo. Semoga pertemuan ini membuat Anda semakin antusias untuk belajar. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang Active Learning Methods. Siapkan alat tulis Anda dan mari kita mulai. Saya akan awali dengan mengingatkan bahwa merancang pengalaman belajar merupakan ilmu dan seni merancang interaksi partisipan dengan dirinya sendiri, partisipan dengan materi pembelajaran, partisipan dengan fasilitator, dengan sesama partisipan, dan dengan perangkat dan fasilitas pelatihan yang digunakan. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan beragam metode yang potensial memfasilitasi keterlibatan aktif partisipan dalam pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, Anda diharapkan terinspirasi untuk mengembangkan pengalaman belajar yang bukan hanya efektif memfasilitasi partisipan menguasai materi pembelajaran, tetapi juga menghadirkan pengalaman belajar yang membangkitkan motivasi partisipan terlibat aktif dalam pembelajaran. Mari kita berangkat dari penjelasan Edgar Dale yang sangat populer tentang learning cone. Learning cone merupakan sebuah representasi visual tentang bagaimana individu mensintesiskan pengetahuan yang diperolehnya dan mengkonversikannya menjadi pemahaman yang dapat diterapkan di dunia nyata melalui beragam metode pembelajaran. Dalam modelnya, Dale menyajikan berbagai pengalaman belajar dan tingkat efektivitas pembelajaran yang dihasilkan melalui pengalaman belajar tersebut. Edgar Dale juga menjelaskan bahwa seseorang dapat menyimpan lebih banyak informasi dari apa yang dilakukan dibandingkan dari apa yang didengar, dibaca, atau diamati, yang kemudian disebut sebagai active learning. Bisa kita saksikan metode seperti membaca, mendengarkan, mengamati merupakan metode yang cenderung membuat partisipan lebih pasif. Sementara metode seperti diskusi, simulasi, games, role play merupakan metode yang lebih memfasilitasi partisipan lebih aktif dalam pembelajaran. Edgar Dale mempromosikan active learning method membuat partisipan lebih paham mengenai materi pembelajaran dan lebih mudah mengaplikasikan pembelajaran yang diperolehnya dibandingkan metode yang bersifat pasif. Mel Silberman dan Elaine Beach merekomendasikan setidaknya 7 metode pembelajaran yang sering menjadi pilihan dalam merancang program pembelajaran, yaitu pertama, game. Aktivitas yang bersifat kompetitif dan memiliki aturan yang didasarkan pada serangkaian tujuan yang ditentukan. Metode ini berguna untuk menstimulasi partisipasi aktif, membangkitkan semangat, memudahkan partisipan mengingat materi, dan membantu menghadirkan pembelajaran yang menarik. Kedua, role play. Merupakan pengalaman belajar yang meminta partisipan mengadopsi suatu peran tertentu dan bertindak sesuai peran tersebut. Partisipan disajikan kasus atau skenario, kemudian mereka diminta untuk memainkan peran agar partisipan memperoleh pengalaman belajar yang selaras dengan sasaran pembelajaran. Pengalaman belajar ini lazim dimanfaatkan untuk memfasilitasi pengembangan keterampilan relasi antar pribadi. Yang ketiga, simulation. Merupakan pengalaman belajar yang dirancang dengan membuat situasi yang semirip mungkin dengan situasi nyata. Metode ini mendorong partisipan untuk belajar secara nyata, termasuk di dalamnya menggunakan perangkat yang mirip dengan situasi yang sebenarnya yang disebut sebagai simulator. 4. Observation. Merupakan pengalaman belajar dengan mengamati suatu hal tanpa berpartisipasi secara langsung. Meskipun metode ini terkesan pasif, tetapi metode ini dapat bersifat aktif apabila partisipan juga diberikan suatu tugas
yang berkaitan langsung dengan hasil pengamatannya. Yang kelima, mental imagery. Merupakan aktivitas untuk memvisualisasikan objek, orang, tempat, atau tindakan yang tidak benar-benar ada. Pengalaman belajar ini melibatkan aktivitas memvisualisasikan situasi untuk memfasilitasi partisipan meningkatkan pemahaman, memperoleh wawasan, dan menyiapkan mereka menangani situasi yang akan dihadapi. Yang keenam, writing task. Merupakan aktivitas yang sifatnya individual dan memfasilitasi partisipan merefleksikan pemahaman dan atau respon terhadap pembelajaran yang diperolehnya. Kegunaan writing task adalah membantu partisipan membedakan perilaku dari perasaan yang menyertainya. 7. Action learning merupakan aktivitas yang melibatkan kelompok kecil yang bekerja dengan masalah nyata dan memperoleh pembelajaran ketika melakukan aktivitas tersebut. Action learning biasanya digunakan untuk memfasilitasi peningkatan kemampuan menyelesaikan masalah, kepemimpinan, kerjasama tim, serta meningkatkan keterampilan profesional individu. Tantangannya saat ini adalah bagaimana menyajikan pengalaman belajar tersebut bukan hanya melalui tatap muka atau offline saja, tetapi juga secara tatap maya atau online. Mengapa ini menantang? Karena selain terkait dengan penguasaan perangkat dan aplikasi, membangun dan memelihara engagement partisipan juga menjadi tantangan tersendiri. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini, saya merekomendasikan Anda untuk membaca uraian para ahli berikut ini. Demikian uraian singkat tentang Active Learning Method. Semoga menginspirasi Anda dalam merancang pengalaman belajar untuk partisipan. Kita akan bertemu kembali untuk mempelajari materi selanjutnya terkait learning experience. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.